Pernah nih sob, di saat Annelies Michel ini sedang baik-baik aja, ia tidak mengalami kejang-kejang ataupun berhalusinasi. Ia pernah berkata kalau ada iblis yang berbisik di telinganya yang mengatakan kalau Annelies Michel ini dikutuk dan ia akan membusuk di neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sob, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Hai sob, kalian percaya nggak adanya jin, iblis, atau setan yang hidup berdampingan dengan kita? Kalau kita merujuk ke kitab-kitab agama yang kita percayain, di situ diterangkan juga bahwa jin, iblis, atau setan hidup berdampingan dengan kita. Dan mereka juga dapat mengganggu kehidupan manusia. Tapi kalian percaya nggak sob, kalau jin, iblis, atau setan itu selain dapat menyesatkan manusia ke jalan yang buruk, mereka juga dapat mencelakai manusia sob. Kalian percaya nggak sob, kalau jin, iblis, atau setan itu dapat mencelakai manusia? Seperti yang akan kita bahas di video saat ini sob. Kalau ada seorang gadis yang semasa hidupnya itu dirasukin ke 6 iblis sekaligus sob. Dan kejadian ini juga tidak terjadi di Indonesia. Kejadian ini sendiri terjadi di Eropa, lebih tepatnya di negara Jerman sob. Gadis itu bernama Annelies Michel. Sebelum ia dirasukin oleh iblis, dulunya ia adalah gadis yang periang dan ceria sob. Namun itu semua berubah ketika ada iblis yang merasuki dirinya. Kalian bisa ngebayangin lah 6 iblis sekaligus yang merasukin tubuh gadis tersebut. Jadi gadis itu sewaktu dirasukin iblis, itu kondisi tubuhnya itu atau fisiknya itu cukup memprihatinkan ya. Dan pada akhirnya gadis tersebut sampai meninggal dunia. Dan kematian dari Annelies Michel ini sempat dimasukkan ke jalur hukum sob ya. Dan pada saat itu ada 2 tersangka yang ditetapkan, yaitu orang tua Annelies Michel dan si pendeta yang mengusir iblis yang ada di diri Annelies Michel ini sendiri. Dan sempat juga ini sob, kisah Annelies Michel ini diangkat menjadi film horor sob yang berjudul Exorcism of Emily Rose yang tayang pada tahun 2005. Dan pada tahun tersebut film ini sempat juga dikategorikan menjadi film horor terseram kala itu. Gue sendiri udah nonton ya sob film ini sob, dan gue juga penasaran siapa sosok Annelies Michel ini. Dan waktu itu gue sempat nonton sampai habis film ini. Menurut gue cukup horor juga sob, karena ini menyangkut kisah-kisah nyata dari Annelies Michel itu sendiri. Dan gue tuh suka kalau film yang berdasarkan kisah nyata. Jadi gue bisa ngambil sisi positifnya di situ dan buat pelajaran juga bagi gue. Dan di sini juga gue sedikit akan berasumsi mengenai Annelies Michel sob, dan asumsi gue akan gue jabarkan di akhir video. Dan buat kalian sob yang memiliki cerita horor atau pengalaman horor, jika kalian ingin cerita kalian ditampilkan di channel Profesor Kli, kalian tinggal nge-DM IG Profesor Kli yang ada di bawah deskripsi sob. Berikut profil Annelies Michel. Lahir pada 21 September 1952 di Bavaria, Jerman. Memiliki 3 saudara perempuan dan dibesarkan oleh orang tuanya, yaitu Joseph dan Anna, dari keluarga Katolik yang taat. Semasa hidupnya, Annelies Michel adalah gadis yang periang dan ceria, sebagaimana anak-anak seusianya. Ia juga sangat aktif dalam peribadatan. Dalam seminggu, ia bisa 2 kali hadir ke gereja. Namun semua itu berubah ketika ia menginjak umur 16 tahun. Jadi sob, awal mula kejadian Annelies Michel ini dirasukin oleh iblis itu ketika saat ia bersekolah. Dan kala itu ia sedang tidur seorang diri. Jadi dia kan tinggal di asrama nih. Dan waktu itu tidak ada teman-temannya yang tidur bareng dia. Mungkin teman-temannya kala itu sedang pulang ke rumah masing-masing. Jadi hanya Annelies Michel sendirilah yang tidur di asrama tersebut. Mungkin bisa jadi kenapa Annelies tidur di asrama itu sendiri, karena mungkin kalau jarak rumah dari sekolahnya itu mungkin jauh. Jadi ia lebih mendingan tidur di asrama aja daripada harus balik ke rumah, karena memakan waktu juga, mungkin karena jarak juga. Nah, pada saat malam hari sob, ia tiba-tiba saja terbangun karena mencium aroma bau seperti ada yang terbakar. Dan ia langsung keluar waktu itu dari kamarnya. Ia mencari sesuatu bau tersebut, namun ia tidak menemuinya. Dan ia langsung balik tuh ke kamarnya. Dan pada saat ia balik tuh sob, kejadian aneh pun menimpa dia. Pada saat ia berbaring, ia tiba-tiba saja itu seperti ada yang menindihin tubuhnya sob.
Dan ia kaget dan ketakutan juga. Ia berusaha keras melawan makhluk tersebut sob. Kala itu ia mencoba untuk berteriak, namun tidak bisa sama sekali. Yang dialaminya pada malam itu pun menurut dia itu malam yang mencekam. Karena pada saat itu ia mencoba untuk berteriak, untuk melawan itu sama sekali ia tidak bisa melawannya. Dan pada masanya ia bisa terbebas dari tindihan makhluk tersebut. Ia langsung terengah-engah sob dan lari keluar dari kamar tersebut dan langsung menuju keluar sekolah. Dan disinilah sob, pada malam kejadian tersebut itu langsung merubah kehidupan Annelies Michel. Di pagi harinya sob, saat ia bersekolah, ia tiba-tiba saja sob seperti orang yang mengalami kejang-kejang sob. Dan ia juga pernah dilihat temennya dan juga gurunya kalau Annelies Michel ini sering berjalan sendiri dan keadaannya pada saat itu seperti orang linglung. Dan anehnya sob, Annelies Michel ini dia tidak merasa kalau dia itu pernah kejang-kejang dan juga berjalan sendiri. Setelah kejadian yang kedua, Annelies Michel pun mengalami hal yang serupa, yang dimana ia sering kejang-kejang, sering berjalan sendiri seperti orang linglung. Dan di kejadian kedua ini ia pun mengalami yang namanya kerasukan. Kala itu semua orang melihat, teman-temannya dan juga gurunya, Annelies Michel seperti orang yang sedang kerasukan. Melihat Annelies Michel sedikit berbeda, tidak seperti biasanya, orang tuanya pun mengajak Annelies Michel ke dokter. Pada saat dibawa ke dokter, Annelies Michel pun didiagnosis mengidap penyakit epilepsi lobus temporal, yaitu gangguan yang menyebabkan kejang-kejang, kehilangannya ingatan, dan mengalami halusinasi. Setelah didiagnosis, Annelies mengidap penyakit epilepsi. Pada saat itu ia pun sering mengonsumsi obat-obatan seperti Dilantin, yaitu obat phenytoin untuk mengatasi gejala kejang-kejang atau antikonvulsan, dan berbagai obat-obat lainnya. Jadi orang tua Annelies Michel kala itu tidak mengerti kalau Annelies Michel itu dirasukin oleh iblis. Mereka menganggap Annelies Michel ini mengidap penyakit epilepsi. Hari demi hari pun dijalanin Annelies Michel seperti biasanya sob. Namun di sini ia sering mengonsumsi obat-obatan yang sudah diberikan oleh dokter tersebut. Namun semua itu tidak ada perubahannya untuk efek dan kondisi Annelies Michel itu sendiri. Malah semakin memperburuk keadaannya. Ia malah sering mendengar bisikan-bisikan setan, bisikan iblis. Bahkan ia juga pernah bercerita kalau ia pernah melihat wajah iblis dalam kesehariannya. Pada tahun 1970, Annelies Michel pun dibawa ke rumah sakit jiwa karena dianggap ia memiliki gangguan mental. Namun tetap saja tidak ada perubahan di diri Annelies Michel. Yang anehnya nih sob ya, kalau dicek secara kejiwaan atau medis, kalau Annelies Michel ini tidak mengidap penyakit epilepsi maupun gangguan mental. Annelies Michel dinyatakan normal-normal aja. Pernah nih sob, di saat Annelies Michel ini sedang baik-baik aja, ia tidak mengalami kejang-kejang ataupun berhalusinasi. Ia pernah berkata kalau ada iblis yang berbisik di telinganya yang mengatakan kalau Annelies Michel ini dikutuk dan ia akan membusuk di neraka. Dalam kesehariannya, Annelies Michel ini semakin tidak tenang dan ia pun semakin depresi karena gangguan-gangguan iblis yang ada di dalam dirinya. Ia sering mendengar bisikan iblis, ia sering melihat wajah-wajah iblis. Ia pun kala itu semakin depresi sob. Sampai pada puncaknya nih sob, Annelies Michel pun semakin menjadi-jadi. Ia semakin tak terkendali karena iblis yang merasuki dirinya. Dan pernah juga waktu itu ia sedang merangkak di bawah meja, ia melolong layaknya seekor anjing sob. Bahkan yang lebih parahnya nih sob ya, kalau menurut gua nih, tingkah laku Annelies Michel ini udah di luar batas manusia. Karena sob, yang aneh ini, ia pernah ketahuan itu, pernah dilihat memakan serangga. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih sob, ia pernah menggigit kepala burung yang telah mati. Dan serangga yang dimakannya pun bukan serangga main-main sob ya, karena serangga yang dimakannya ini adalah seekor laba-laba. Dan yang paling menurut gue ini geli banget sob dan aneh banget sob, dia pernah menjilat air seninya sob, atau air kencingnya yang tercecer di lantai. Ini menurut gua ini geli banget sob ya. Pokoknya ini udah di luar batas kewajaran manusia sob. Jadi kalau menurut gua ini bukan Annelies Michel lagi, ini adalah iblis yang merasukinya.
Dan pernah juga nih sob ya, sewaktu orang tua Annelies Michel menyuruh adik Annelies Michel untuk melihat keadaan Annelies Michel di kamarnya. Dan pada saat itu langsunglah adik Annelies Michel ini menuju kamar Annelies Michel. Dan yang terkaget ini sob, sewaktu adiknya Annelies Michel masuk ke kamar, itu Annelies Michel itu dalam kondisi sedang memakan laba-laba sob. Dan langsung saja tuh adik Annelies Michel langsung berteriak, dan Annelies Michel pun kala itu langsung ikut berteriak, dan ia langsung berlari mengarah ke tembok. Dan pada saat itu Annelies Michel langsung mencakar-cakar tembok tersebut sob. Kalau kita manusia biasa sob, itu kalau kita mencakar tembok itu pasti tidak berbekas sob. Kalaupun ada bekas itu kecil. Kalau ini sob, Annelies Michel itu mencakar temboknya itu berbekas sob, seperti ya bekas cakaran gitu. Dan langsung aja tuh mendengar teriakan adik Annelies Michel, orang tua Annelies Michel pun langsung bergegas menuju kamar Annelies Michel. Dan pada saat itu kedua orang tua Annelies Michel pun langsung percaya kalau Annelies Michel ini dirasukin oleh iblis. Dan Annelies Michel pun berhenti untuk pergi ke dokter dan berhenti juga mengonsumsi obat-obatan yang telah diberikan oleh dokter tersebut. Karena Annelies Michel ini pas dicek itu normal-normal aja. Kenapa dianggap mengidap penyakit epilepsi dan gangguan mental? Dan orang tua Annelies Michel pun berinisiatif untuk mencari seseorang yang bisa mengusir setan yang ada di dalam diri Annelies Michel. Dan kala itu orang tua Annelies Michel tertuju ke pengobatan alternatif atau bisa dibilang pengobatan religi, karena pada saat itu orang tua Annelies Michel mendatangin gereja-gereja, namun yang terjadi hanyalah penolakan sob. Kala itu pendeta-pendeta tersebut menolak untuk mengobatin Annelies Michel karena mungkin aja kalau Annelies Michel ini dianggap pendeta tersebut mengalami gangguan jiwa, atau mungkin saja pendeta tersebut mengetahui kalau yang merasukin Annelies Michel ini bukan iblis yang main-main, atau bisa dibilang iblis yang ilmunya itu tingkat tinggi. Nah pada saat itu mendengar penolakan tersebut ya membuat orang tua Annelies Michel ini menjadi pusing sob, karena di satu sisi juga keadaan Annelies Michel ini semakin memburuk, karena pada saat itu juga tubuh Annelies Michel ini sob terdapat luka-luka lebam di sekujur tubuhnya, karena saat ia dirasukin oleh iblis itu Annelies Michel seperti orang yang kerasukan itu lebih menyiksa dirinya sendiri, dan ia juga jarang makan, jarang minum juga, lebih sering makan yang jorok seperti halnya serangga dan burung yang mati. Bahkan yang lebih parahnya itu ia pernah menjilat air seninya sendiri sob. Dan pada saat itulah penyakit-penyakit itu pasti datang di tubuh Annelies Michel. Dan yang sekarang ini juga kondisi tubuh Annelies Michel itu sangat memprihatinkan, karena tubuhnya itu sendiri semakin kurus sob, ditambah lagi luka-luka lebam yang ada di dalam dirinya. Pada saat dimana Annelies Michel ini sedang baik-baik aja atau tidak dirasukin oleh iblis, dan ia pun mengatakan kepada orang tuanya kalau ia itu sangat menderita dan ia sangat depresi, tidak tahu lagi harus seperti apa. Dan kala itu Annelies Michel berinisiatif untuk menuliskan surat kepada pendeta Al. Di dalam surat tersebut sob, Annelies Michel menuliskan ke pendeta Al yang berisi, "Saya bukan apa-apa, segala sesuatu tentang saya adalah kesia-siaan. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berkembang. Anda berdoa untuk saya." Dan juga pernah mengatakan kepadanya, "Saya ingin menderita untuk orang lain, tapi ini sangat kejam." Nah, setelah pendeta Al ini membaca surat Annelies Michel, akhirnya pendeta Al ini menunjukkan surat Annelies Michel ini ke uskup gereja tersebut, yaitu Joseph Steng. Mungkin di dalam keyakinan umat beragama Kristen atau Katolik, mungkin uskup ini adalah pimpinan gereja kali ya. Makanya pendeta Al juga minta persetujuan dari uskup Joseph Steng. Dan pada akhirnya uskup Joseph Steng akhirnya menyetujui pengusiran setan yang ada di dalam diri Annelies Michel. Dan uskup Joseph Steng ini pun memerintahkan kedua pendetanya, yaitu pendeta Al dan pendeta Arnold, untuk mengusir setan yang ada di dalam diri Annelies Michel. Pada 24 September 1975 dilakukanlah pengusiran setan oleh pendeta Al dan pendeta Arnold. Dalam pengusiran setan tersebut terdapat 67 sesi ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh pendeta Al dan pendeta Arnold, dan itu memakan waktu selama 10 bulan pada tahun 1975 sampai 1976. Dan di setiap sesinya juga itu memakan waktu selama 4 jam. Sesi pengusiran ini juga disaksikan oleh pihak keluarga
kepada Anneliese Michel. Proses pengusirannya pun cukup menegangkan menurut gue nih sob ya, karena gue sendiri juga nonton filmnya. Jadi pendeta Al kala itu membacakan doa-doa dari kitab yang ia bawa, dan kala itu cukup alot juga sob pengusiran setannya, karena setannya ini bukan hanya satu, melainkan setannya ini ada 6 yang ada di dalam tubuh Anneliese Michel. Jadi sempat kewalahan juga pendetanya kala itu sob. Dan waktu itu juga pendeta Al ini melontarkan pertanyaan. Pertanyaan itu berupa menanyakan nama iblis yang ada di dalam diri Anneliese Michel, dan kala itu iblis tersebut hanya mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan kata-kata itu diulang-ulang terus sob oleh iblis yang ada di dalam diri Anneliese Michel. Mungkin aja sob ya, kata itu kan iblis tersebut menyebutkan angka, dan mungkin angka tersebut memberitahukan kalau ada 6 iblis yang bersarang di tubuh Anneliese Michel. Dan kala itu pendeta tersebut sob, pendeta Al ini tidak mau menyerah sob untuk mengusir iblis tersebut, dan ia terus membaca doa-doa yang ada di kitabnya sob. Dan ada masa di mana iblis ini sob menantang pendeta Al ini, dan sempat juga waktu itu si iblis ini memberitahukan namanya, yaitu Yudas, Nero, Cain, Lucifer, Adolf Hitler, dan Fleshman. Dan pendeta ini terkejut sob ketika mendengar nama Fleshman. Dan kalau kalian tahu nih, Fleshman itu ternyata adalah pendeta yang diasingkan sob. Jadi mungkin seluruh gereja-gereja itu, para pendeta itu mengetahui kejadian yang dialamin Fleshman. Fleshman dulunya adalah seorang pendeta, dan pendeta yang sesat sob ya, bukan kayak pendeta-pendeta yang baik. Jadi pendeta yang menyeleweng dalam agamanya sendiri. Jadi pada akhirnya si pendeta ini diasingkan dan dipermalukan kala itu atau dikucilkan. Dan yang bikin kaget lagi, si pendeta Al ini, Anneliese Michel ini tahu cerita tentang si pendeta Fleshman. Dan pada saat itu si pendeta Al ini percaya kalau Fleshman ini merasuki tubuh Anneliese Michel juga. Dan ada juga nih sob nama Adolf Hitler. Adolf Hitler ini kan merupakan sosok Nazi. Kita nggak tahu ya, nggak bisa mastiin juga kalau Adolf Hitler ini siapa. Dia iblis atau pemimpin Nazi yang merasukin tubuh Anneliese Michel. Sedangkan Anneliese Michel ini sendiri adalah kewarganegaraan Jerman. Dan kita tahu juga kalau Adolf Hitler ini adalah pemimpin Nazi, yaitu berkewarganegaraan Jerman juga. Kita nggak bisa mastiin ya kalau siapa yang merasukin tubuh Anneliese Michel ini, sosok pemimpin Nazi kah atau emang ia adalah iblis. Nah, ini adalah suara cuplikan Anneliese Michel saat dilakukannya sesi pengusiran setan oleh pendeta Al dan juga pendeta Arnold. Nah, ada kisah menarik nih sob, di saat Anneliese Michel menceritakan pengalamannya saat bertemu sosok putih, dan ia menceritakan kisah tersebut ke pendeta Al. Dan kala itu sewaktu Anneliese Michel dalam kondisi tertidur, ia tiba-tiba saja terbangun sob. Dan saat ia terbangun, ia waktu itu melihat tubuhnya sendiri sob. Dan pada saat itu ia melihat kondisi tubuhnya sedang menahan kesakitan sob. Jadi kondisi tubuhnya pada saat itu dalam keadaan terbaring dan menahan kesakitan. Dan pada saat itu juga ia melihat cahaya putih sob. Dan lantas ia langsung menghampirin cahaya putih tersebut. Dan cahaya putih itu pun mengatakan kepada Anneliese Michel untuk ikut kepadanya dan ia akan tenang. Dan tinggalkan tubuhnya itu dan biarkan iblis tersebut merasukin tubuhnya. Dan kala itu sob, yang membuat pendeta Al ini tercengang dari jawaban Anneliese Michel ketika pendeta Al ini menanyakan, apa jawabanmu di saat kau melihat cahaya putih tersebut? Dan si Anneliese Michel ini pun menjawab kalau Anneliese Michel ini menolaknya dengan alasan Anneliese Michel ini ingin menunjukkan ke orang-orang kalau iblis itu benar-benar ada dan nyata, dan ia hidup berdampingan dengan manusia. Pada tahun 1 Juli 1976, Anneliese Michel pun dinyatakan meninggal dunia. Hingga kematian Anneliese Michel ini pun dimasukkan ke jalur hukum sob. Dan pada saat dilakukannya otopsi, terdapat luka-luka lebam dan juga kondisi tubuh Anneliese Michel ini yang cukup memprihatinkan. Karena pada saat itu selain terdapat luka-luka lebam yang ada di tubuh Anneliese Michel, kondisi fisik Anneliese Michel pun ini sangatlah kurus sob. Dan dinyatakan kalau Anneliese Michel ini meninggal karena kekurangannya asupan yang masuk ke dalam tubuh, dan juga ia dehidrasi atau kekurangan minum. Bobot tubuhnya kala itu mencapai hanya
hanya 30 kg aja, tidak seperti Annelies Michel yang dulunya. Selain luka memar sob, terdapat juga luka patah di lutut sob. Nah, setelah penyelidikan, polisi menetapkan kedua tersangka, yaitu orang tua Annelies Michel dan juga pendeta tersebut. Namun, orang tua Annelies Michel ini dinyatakan bebas sob, dikarenakan dengan alasan kalau orang tua Annelies Michel ini sudah cukup menderita dan si pendeta inilah yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sob, saat di persidangan itu terdapat antara pro dan kontra. Yang pro ini yang percaya dengan hal gaib, dan kontra ini mereka yang tidak percaya dengan hal gaib. Jadi kematian Annelies Michel ini disangkut pautkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh orang tua Annelies Michel dan si pendeta ini. Jadi orang tua Annelies Michel ini dinyatakan lalai karena tidak membawa Annelies Michel ini ke dokter dan lebih memilih ke pengusiran setan. Dan si pendeta ini dinyatakan telah menghalangi pengobatan Annelies Michel itu sendiri sob, yang seharusnya di dalam persidangan Annelies Michel ini kan dinyatakan meninggal karena kekurangan asupan makanan dan juga dehidrasi. Jadi seharusnya Annelies Michel ini dibawa ke dokter, bukan dibawa ke tempat pengusiran setan atau pengobatan religi. Jadi saat di persidangan Annelies Michel ini dipercaya kalau ia bisa sembuh kalau dibawa ke dokter, bukan dibawa ke tempat pengobatan religi. Nah, kala itu banyaklah sob media-media yang menyorot kematian Annelies Michel ini sendiri karena ini menyangkut iblis sob. Jadi sob, si pendeta ini juga kekeh ke pendiriannya yang menyatakan kalau Annelies Michel ini ia meninggal karena ulah iblis. Dan kenapa ia tidak makan? Itu karena iblis melarangnya untuk makan, sehingga wajar aja kondisi tubuhnya itu sangat memprihatinkan, dan malah iblis itu menyuruhnya untuk makan yang jorok-jorok. Itulah pendapat yang dinyatakan pendeta Al ini dalam persidangan. Hingga kematiannya sob, banyak orang yang berkunjung ke makam Annelies Michel. Bukan hanya warga Jerman, bahkan negara-negara lain turut mengunjungi makam Annelies Michel, sehingga kisah Annelies Michel ini diangkat menjadi film horor. Kalau menurut gue ini sob ya, Annelies Michel itu dirasukin oleh roh jahat sob. Nah, kenapa gue bisa ngomong roh jahat? Gue sendiri menautkan hal tersebut ke dalam video Profesor Kli yang membahas soal roh jahat. Jadi di video Profesor Kli yang membahas soal roh jahat, di situ dijelaskan juga sob kalau roh jahat itu dapat mencelakai manusia, dan terdapat juga dijelaskan tanda-tanda kehadiran dari roh jahat tersebut. Dan roh jahat ini sendiri sob, ternyata itu ruh dari manusia yang meninggal mungkin karena menyekutukan Allah atau Tuhan, dan ia ini sulit untuk menyeberang sob. Jadi ruhnya ini berkeliaran di dunia karena ia sulit untuk menyeberang ke alam lain. Kalau kalian nonton video Profesor Kli yang membahas soal roh jahat dan kalian nonton filmnya, kalau di film tersebut sob yang berdasarkan kisah nyata Annelies Michel, itu Annelies Michel itu mencium aroma seperti bau yang terbakar. Dan di video roh jahat di channel Profesor Kli itu juga dijelaskan tanda-tanda kehadiran roh jahat itu sendiri sob. Dan gua di sini tidak merasa paling pintar atau paling mengerti tentang hal-hal yang gaib gitu sob ya, karena gua sendiri ilmu gua tidak sampai ke situ lah. Gua suka membahas hal gaib, tapi kalau pengetahuan gua nggak paham sama sekali tentang hal-hal yang berbau mistis. Dan kalau kalian tahu tuh, seperti yang gua jelaskan di video gua sebelumnya, kalau tentang santet, roh, bahkan pesugihan, pelet dan segala macam ilmu kebatinan juga, itu gua dapatkan info dari orang yang mengetahui sob. Jadi gua tidak berani membahas tersebut tanpa gua tahu dari orang yang mengetahuinya. Coba deh kalian tonton film The Exorcism of Emily Rose dan video Profesor Kli yang membahas roh jahat. Jadi setelah kalian menonton film dan kalian nonton video Profesor Kli yang membahas roh jahat, coba deh kalian tautkan. Nah, di film Exorcism of Emily Rose, itu nama Emily Rose sendiri adalah nama Annelies Michel. Jadi nama Annelies Michel disamarkan menjadi nama Emily Rose. Dan film tersebut berdasarkan kisah nyata yang dialamin oleh Annelies Michel. Dan waktu itu sempat film ini dikategorikan menjadi film terseram kala itu. Dan film ini tayang pada tahun 2005. Bagi kalian yang ingin menonton film ini, coba deh kalian tonton, dan kalian akan mengetahui apa yang terjadi saat Annelies Michel dirasukin oleh iblis tersebut, sehingga ia pun meninggal dunia dalam kondisi fisik yang cukup memprihatinkan.
Itulah pembahasan mengenai sosok gadis yang semasa hidupnya dirasukin oleh ke-6 iblis sekaligus. Semoga kita mendapatkan pelajaran dari kejadian yang dialamin oleh Anneliese Michel ini, dan semoga kita juga dijauhkan dari gangguan-gangguan iblis ataupun jin yang ingin mencelakai kita. Sekian saja video kita kali ini, dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya.